Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Hari ini saya ingin sharing terkait dengan bagaimana menulis khutbah Jumat ya, tetapi ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau biasanya menulis khutbah Jumatnya itu ya menggunakan, bahkan ada yang masih menggunakan pena gitu ya, atau mungkin mesin ketik atau laptop, maka ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita akan menulis khutbah Jumat dengan menggunakan artificial intelligence atau yang biasa dikenal dengan AI. Oke, saya akan share screen kan ya. Oke, nah di sini satu dari sekarang ini yang lagi tren ya di dunia maya di internet, yaitu penggunaan chat GPT ya, chat GPT ya. Ini satu artificial intelligence yang sangat luar biasa sekali yang membantu para penulis, konten kreator, YouTubers dan juga mereka yang aktif di dunia maya tentu saja gitu ya. Nah, hari ini saya ingin coba gitu ya, apakah artificial intelligence atau aplikasi ini bisa juga untuk menulis dari khutbah Jumat ini, terutama bagi asatizah, bagi ustadz-ustadz, bagi kiai ajengan dan juga khatib yang mungkin waktunya agak terbatas ya untuk menulis khutbah Jumat gitu ya. Oke, kita akan menggunakan chat GPT ya, di chat.openai.com ya, slide chat ya. Ini sudah sangat familiar sekali, nanti boleh lihat juga di beberapa channel YouTube yang membahas ini. Dan ini tadi saya sebut sangat spesial karena kita akan menulis khutbah Jumat ya berdasarkan atau menggunakan bantuan using AI khasnya khususnya di chat GPT. Oke. Saya tidak perlu menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftarkan karena sangat mudah sekali, tinggal buka chat titik openai ya .com ya slide garis miring chat, maka kita akan tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, dari tampilan seperti ini kemudian kita bisa langsung ketikkan di sini ya. Jadi actually dia menggunakan English gitu ya, bahasa Inggris, tapi ternyata dia sangat cerdas sekali sehingga juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, misalnya saya tulis di sini, tulis teks khutbah Jumat dengan topik ikhlas dalam beramal. Nah ya, oke, ini saya kasih keyword seperti ini, tulis teks khutbah Jumat dengan topik ikhlas dalam beramal. Nah, kita akan lihat cukup kita di enter saja ya. Nah, otomatis dia akan membaca. Kita lihat, tadi saya sudah coba dan ternyata hasilnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Maha Pengasih lagi Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang tinggi asma Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, wih ini keren banget gitu ya, Masya Allah ya. Jadi satu aplikasi ya yang dibuat bukan oleh orang Islam gitu, tapi dia bisa merangkum semuanya, bahkan bisa membuat saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara mengenai salah satu konsep penting dalam Islam, yaitu ikhlas dalam beramal. Ya, disebutkan ikhlas secara ikhlas berasal dari bahasa khalaso yang artinya membersihkan atau menyucikan. Panjang sekali ya, bahkan dia teksnya itu seperti betul-betul khutbah Jumat ya, pakai kata-kata saudaraku yang dirahmati Allah ya. Tentu saja mencapai titik ikhlas dalam beramal bukanlah hal yang mudah ya. Manusia cenderung tergoda ya oleh keinginan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Namun jika kita berusaha terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas dalam beramal akan semakin mudah tercapai. Ternyata dia betul-betul ya
Panjang sekali ini, bahkan di sini disebutkan tentang cara untuk mencapai ikhlas dalam beramal ya, selalu introspeksi, memperbaiki niat, yang pertama itu, yang kedua jangan merasa bangga atau sombong, yang ketiga hindari memperlihatkan atau memamerkan amal baik kita kepada orang lain. Ternyata dia juga pintar juga di ngambil, mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah, sayangnya dia ini ya, sayangnya itu dia tidak, belum bisa nih untuk mengetik, bahasa Arab gitu ya. Nah, di sini dia agak terbatas ya, ternyata dia sampai, baru sampai ketiga ya, ini mengutip dari, surat Al-Baqarah 264. Nah, saudaraku yang nah, kalau kita pengen terus seperti ini, kita tambahkan lagi regenerate ya, atau ini tambahkan tambah lagi ya. Kita lihat tambah lagi apakah dia akan nambahkan atau tidak, kita lihat. Hmm. Nah, betul ya. Masya Allah nih, jadi sangat luar biasa sekali. Jadi ketika saya ngetikkan, tambah lagi gitu, dia akan saudaraku yang dirahmati Allah, selain 3 cara tersebut ternyata dia masih masih nyambung gitu ya, masih nyambung dengan yang di bagian atasnya gitu ya. Ini saya kemarin sempat coba, kenapa pakai ini, karena saya coba, dia di YouTube asing itu dia menggunakan bahasa Inggris, read more atau explain more detail gitu ya, maka, ternyata seperti ini gitu ya, ketika kita tambah lagi gitu ya, oh ternyata sampai di sini. Sekian khutbah singkat ini mengenai ikhlas dalam beramal. Kita harus senantiasa berusaha untuk mencapai tingkat ikhlas yang tinggi dalam segala amal yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita dan memberikan kemampuan untuk beramal dengan ikhlas dan benar. Wih, Masya Allah ya. Subhanallah, luar biasa sekali. Pakai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dia tidak menyebutkan, doa ya, jadi dia mirip-mirip dengan tausiah gitu ya. Tapi, menurut saya sangat membantu sekali. Misalnya saya ganti lagi ya, misalnya, saya agak sedikit ini, misalnya, khutbah Jumat ya, eee eee, saya seperti tadi ya, biar agak lebih, tuliskan tuliskan khutbah Jumat, dengan topik mengikuti Rasul ya, Rasulullah dalam beramal. Mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya gitu ya, dan para sahabatnya dalam beramal. Kita lihat nih ya, ini kita topik yang kedua, ya tuliskan khutbah Jumat, ya ini keyword saya, tuliskan khutbah Jumat dengan topik mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam beramal. Ternyata dipakai bismillah juga nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia masih tetap menggunakan saudaraku yang dirahmati Allah ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara mengenai pentingnya mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Oh, Masya Allah, keren banget nih. Ini dia pakai surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu ya. Jadi sungguh telah ada pada di Rasul itu uswah hasanah ya. Dia ngambil itu. Kemudian juga, menceritakan tentang bagaimana sosok Rasul sebagai, yang beramal tulus dan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat Rasul juga merupakan teladan bagi kita. Kita lihat tuh dia pakai ayat yang mana nih ketika, mencontohkan para sahabat ini ya, apakah dia menggunakan ayat atau tidak. Dia ternyata, kita dapat mempelajari dan mengambil contoh dari kehidupan Rasul dan para sahabatnya dalam beramal. Kita lihat. Sedangkan rahmati Allah tentu saja Rasul dan para sahabat adalah bukanlah hal yang mudah. Kita terus benar-benar dia dia tahu juga gitu ya. Jadi ngikuti sunnah Nabi itu enggak mudah gitu ya, agak-agak ya susah gitu ya, tapi harus subhanahu wa ta'ala. Nah, oh dia sampai di sini gitu ya. Jadi dia singkat sekali khutbahnya, nggak terlalu banyak ngikutin gitu ya. Jadi, saudara yang rahmati Allah, sekian khutbah singkat ini mengenai pentingnya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam beramal ya. Kita harus senantiasa berusaha untuk meladeni prinsip-prinsip ajaran Islam dan setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil serta benar dengan tulus dan ikhlas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kita dan memberikan kemampuan untuk selalu mengikuti teladan Rasul. Oh, berarti tambah lagi ya, teladan Rasul kita kan, pengen tambah lagi ya. Tambah lagi. Kita lihat terakhir ini kan Rasul tuh, ras gitu ya. Oh ya, kemampuan untuk selalu mengikuti teladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga menunjukkan bahwa
beramal tidak selalu harus dilakukan dalam ketentuan. Oh, dia ternyata walaupun tadi dibilangnya itu sudah sampai di situ apa khutbahnya, tapi ketika kita minta tambah lagi ternyata ditambahkan juga gitu ya. Ditambah-tambah panjang lagi nih ya tentang bagaimana beramal. Nah, dia belum membawakan hadis ya. Nah, kita kita penasaran juga nih apakah hadisnya juga dibawakan atau tidak gitu ya. Tapi kalau untuk ini outline gitu ya, saya rasa ini sangat oleh karena itu mari kita berdoa kepada Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita kemampuan untuk mengikuti teladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam beramal serta memberikan kita kekuatan dan keikhlasan dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi ketika ketika di chat GPT ini ketika kita menyuruhkan untuk tuliskan khutbah Jumat dia menuliskan walaupun mungkin ya tadi ketika doanya itu tidak ada mungkin kalau kita tuliskan doa khutbah Jumat kita coba ya. Tuliskan doa doa dalam khutbah Jumat gitu ya. Kita lihat nih ya, hasilnya ada nggak nih ya? Tuliskan doa dalam khutbah Jumat. Dia bisa berdoa nggak nih apa GPT ini? Oh, ada juga dia mulai Masya Allah. Jadi ChatGPT dia berdoa sendiri ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu rahmat dan hidayahmu dalam setiap langkah hidup kami. Kami memohon kepadamu kekuatan dan keikhlasan dalam beramal. Oh, kayaknya agak nyambung dikit ke atas gitu ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mengikuti teladan Rasul. Oh, jadi dia masih masih nyambung di yang sebelumnya tentang ikhlas dalam beramal dan juga mengikuti teladan Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya kita juga nanti dilihat di sebelumnya lagi nih, apa dia bisa nggak kira-kira khutbah awal gitu ya. Jadi pembukaan khutbah ini kan sudah doa nih terakhir penutup gitu ya. Ternyata penutupnya panjang juga nih. Ada beberapa tuh, ya Allah, jadikanlah segala amal yang kami lakukan sebagai ibadah yang tulus dan ikhlas untuk mengharap ridho-Mu semata. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu agar senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan bagi negara dan bangsa kami. Ada bangsa juga ininya ya. Luar biasa nih, Masya Allah. Dari segala bentuk bahaya dan bencana, serta berikanlah keamanan kedamaian bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Ya Allah, terimalah doa kami pada hari ini dan jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu taat dan patuh kepadamu setiap langkah hidup kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selalu karena Islami gitu ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kita coba buka tuliskan apa ya pembukaan khutbah Jumat. Nah, ini sebenarnya nanti kalau keywordnya kita lebih banyak, lebih spesifik, dia bisa lebih membaca. Kita lihat coba, tuliskan pembukaan khutbah Jumat. Kalau tadi kan langsung teksnya tuh ya, terus kemudian juga doanya dia juga bisa juga. Oh, ternyata ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang pertama tadi ya. Jadi hari ini kita kembali di hadapan kesempatan untuk menyimak khutbah Jumat, sebuah kesalahan yang telah berikan kepada kita sebagai pengingat dan penguat imam dalam marilah kita memanfaatkan kesempatan berkat ini. Oh, ini dia kayak pembukaan gitu ya. Jadi mengikuti Rasul dan para sahabat dalam beramal. Oh, semoga dengan ini dapat oh, dia ternyata dia masih nyambung ya, masih membaca dari tadi teks saya yang pertama yaitu topik dari khutbah Jumatnya adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam beramal gitu ya. Jadi ini pembukaannya sudah, kemudian konten atau isi dari khutbahnya sudah, kemudian juga doanya tadi sudah juga. Mungkin nanti kekurangannya di sini memang dia tidak menggunakan belum ada bahasa Arabnya nih ya. Kalau ada bahasa Arabnya juga tadi dari sisi hadisnya juga tidak disebutkan gitu ya. Nah, kalau begitu berarti ya ini adalah tugas kita bersama gitu ya. Tentu saja open AI ini ya di ChatGPT ini dia kan hanya sifatnya itu membantu gitu ya, membantu untuk mungkin kita waktunya agak terbatas misalnya besok Jumat nih kita mau khutbah Jumat kemudian ternyata waktunya itu terbatas gitu ya, maka kita mungkin nggak ada waktu lagi. Wah, maka ya ini aplikasi ini atau
atau software ini, artificial intelligence ini sangat membantu sekali gitu ya. Nah, nanti kalau mau dibaca lagi itu akan lebih banyak lagi juga. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi khotib ya yang akan khutbah Jumat, Ustadz, asatidzah semuanya, kiai, ajengan dan para alim ulama untuk mungkin ya bisa aplikasi ini bisa membantu lah untuk outline. Oke, tapi kalau outline misalnya ya, saya mau tulis tentang outline ya misalnya khutbah. Misalnya kan mungkin biasanya nggak semuanya dibaca gitu ya. Jumat misalnya keutamaan hari Jumat. Nah, kita lihat coba. Kalau kita nulisnya itu outline khutbah Jumat keutamaan dengan topik gitu ya. Dengan topik keutamaan hari Jumat. Kita lihat ini kan dia outline. Kayaknya dia harusnya membacanya itu 1, 2, 3 gitu karena hanya outline saja tuh. Berikut adalah contoh outline khutbah Jumat dengan topik keutamaan hari Jumat, pembukaan, pengenalan topik keutamaan hari Jumat, penjelasan pentingnya memahami keutamaan hari Jumat, bacaan ayat Al-Quran tentang keutamaan Jumat, pengertian hari Jumat, penjelasan makna asal-usul Jumat, pengertian dan makna Jumat dalam Islam, keutamaan hari Jumat. Nanti kan di atas keutamaan sudah ada juga kan ya hadis gitu ya, hikmah, amalan di hari Jumat. Ternyata banyak banget ini. Cuman dia bentuknya karena outline, jadi dia pointer gitu ya, satu-satu. Sampai keempat, kelima kesimpulan menegaskan kembali pentingnya memahami dan menjaga keutamaan hari Jumat sebagai muslim yang taat. Mengajak jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan dengan memperbanyak amalan di hari Jumat, menyampaikan doa dan harapan agar kita selalu diberikan kemampuan untuk memanfaatkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Penutup, membacakan doa penutup dan salam kepada jamaah, mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir dan mendengarkan khutbah hari ini. Oh, dia kan ada khutbah, jadi ada pembukaan, ada penutupnya. Oke, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, teknologi ini betul-betul sangat mudah-mudahan bisa membantu kita, sehingga tapi tetap saja dia membutuhkan adanya sentuhan dari manusia, karena kan tidak semuanya harus mengikuti terus semuanya gitu. Pasti ada di sana editan dari yang ada di manusia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.